Bu, Aditya, tolong. Bu, bertahan. Kami akan selamatkan ibu. Cepat-cepat. Aku akan lepasin tali ibu sekarang. Lepas, nggak bisa dilepas. Pelatih, alatnya, cepat. Sabar. Sudah lepas? Sebentar lagi. Buka. Nggak bisa dibuka. Ratna Wijaya, kamu masih naif ya. Sopir yang kabur tadi itu orangku. Untung aku cepat turun dan periksa. Kalau kamu diselamatkan, bukankah semua berakhir? Kamu mau membunuhku? Kesalahanmu adalah seharusnya tidak mencari anak kandungmu, Bayu Wijaya. Harta Wijaya hanya boleh untuk Kak Aditya. Aditya. Sehari setelah Bayu ditemukan, aku transfer semua hartaku untukmu. Bahkan demi kamu, aku larang Bayu panggil aku ibu, karena takut kamu tidak nyaman. Orang tua kandungmu membuangmu. Tanpa aku yang memumutmu dari jalanan, kamu sudah mati kedinginan di jalanan. Kamu begini, apa kamu tidak merasa bersalah? Hati nurani Ratna Wijaya. Sebelum kamu temukan Bayu 18 tahun itu, siapa yang panggil kamu ibu? Siapa yang jadi anakmu? Aku, Aditya Pratama. Jadi, seharusnya kamu berterima kasih padaku. Lagian, apa aku yang minta kamu membesarku? Itu keinginanmu sendiri. Aduh, Kak Aditya. Jangan buang waktu dengan dia. Ratna Wijaya, mengingat kamu akan mati, aku akan kasih tahu satu rahasia kecil. Kamu, karena hilangnya cincin berlian bermiliaran, mengusir Bayu dari keluarga Wijaya. Sebenarnya, aku juga yang memasukkan cincinnya ke saku. Kamu. Kalau aku tak usir Bayu dari keluarga Wijaya, aku, anak angkat, bisa jadi tuan muda Wijaya dan tetap di posisiku. Benar kan, Bu? Bayu. Kalian yang menjebak Bayu. Bayu. Maaf. Ibu salah. Ibu salah. Korek. Aditya, Ibu mau tanya satu hal terakhir. Apa kamu sungguh tidak pernah menganggapku ibu? Jadi ibuku. Memangnya pantas? Tolong, tolong, tolong. Oh. Bu, bertahan Bu. Bertahan Bu. Ambulans sebentar lagi sampai. Bayu, Bu salah. Ibu demi seorang anak angkat tak punya hati, malah mengusirmu, anak kandungku, dari rumah. Bu, aku tak salahkan Ibu. Kau ada kehidupan selanjutnya. Ibu pasti akan menebusnya. Bu. 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 Bu.
Tahun 2025. Aku tak mati, bahkan kembali 3 tahun lalu. Aditya, besok kan Ratna punya pesta ultah. Ibumu akan resmi mengumumkan kalau kamu pewarisnya. Kamu harus berusaha ya, paham? Aku terlahir kembali. Kembali 3 tahun yang lalu. Aku janji pada Aditya, sehari sebelum dijadikan pewaris. Paham, Nenek. Aku pasti berusaha. Aku tak akan mengecewakan kalian. Di kehidupan lalu, aku anggap kau harta. Semua maumu ku berikan. Tak kusangka, malah membesarkan anak durhaka. Untungnya Tuhan adil, memberiku kesempatan kedua. Semua yang kau lakukan pada kami, akan kubalas 2 kali lipat. Aditya, kamu tahu siapa yang paling harus kau berterima kasih? Tentu saja berterima kasih pada ibu. Lihat, anak ini berbakti sekali. Makasih, Bu. Pewaris. Jangan harap. Besok aku hanya akan menjadikan Bayu pewarisku. Aditya, cepat ke sekolah. Nanti telat. Baik, Bu. Aku ke sekolah dulu. Bayu. Jangan. Sekarang belum waktunya untuk mengungkap semuanya. Gak apa-apa, ibu cuma panggil kamu. Cepat ke sekolah, nanti telat. Sayang, Aditya kan cuma ke sekolah. Dia kan gak akan pergi. Perlu banget sedih begini. Lihat kamu ngomongnya. Aditya itu, dia itu anak kesayangan Ratna. Baru pergi sebentar, dia sudah cemas setengah mati. Ratna kan? Bu, ayo kita lihat siap belum pesta ultahnya. Oh iya, Ratna. Kamu sudah capek. Pesta ultahnya kita yang urus. Kamu istirahat saja. Baik, Bu. Kalau gitu sayang, kami duluan ya. Nyonya, kok kesini? Ini semua baju Bayu. Nyonya, ini salah saya. Saya yang cuciin baju Tuan Muda Bayu. Jangan salahkan dia. Ya, setibanya Tuan Muda Bayu dari sekolah, harus masak dan kerjain semua urusan rumah. Musim dingin begini, kok dia cuma pakai baju tipis begini? Nyonya, sejak dulu Tuan Muda Bayu cuma pakai ini. Nggak punya baju lain. Di kehidupan lalu, aku takut Aditya mikir, jadi tak pernah masuk ke kamarnya. Tak kusadari, dia bahkan tak punya jaket musim dingin. Aku sendiri akan belikan Bayu baju yang layak. Kamu ke kamar Bayu, periksa saja. Lihat apa yang dia butuhkan, belikan saja. Oh, kalau kurang, pakku untuk membelikannya. Mulai sekarang, anak kandungku tidak boleh hidup lebih buruk dari anak angkat. Nyonya, ibu serius. Dulu aku buta, tak bisa bedakan baik buruk. Tapi sekarang aku sadar, yang akan kuutamakan pasti anak kandungku, bukan si tak tahu diri itu. Bu Siti, silakan. Baik, Nyonya. Di kehidupan lalu, Bu Siti yang pertama kali tahu sifat asli Aditya. Aku terlalu percaya Aditya, sampai memecat Bu Siti. Di keluarga ini, dia satu-satunya yang baik pada Bayu. Untungnya kali ini, aku punya kesempatan untuk menebusnya. Bu Siti. Semua ini untuk Tuan Muda Bayu kan? Di mobil masih ada lagi. Aku ini ibunya sendiri, tapi aku tak tahu apa yang suka anakku sendiri. Baju, sepatu, ponsel, game konsol, semua aku beli. Semua ini. Tuan Muda Bayu pasti suka. Oh ya Bu Siti, ada urusan di kantor, aku urus dulu. Nanti kalau Bayu pulang, berikan semua ini padanya. Baik, Nyonya. Hei Kak, bantu aku taruh barangnya dong. Aku ngomongin kamu, gak bisa jawab ya? Baik adik. Minggir sana. Wah, ibu untuk merayakan aku jadi pewaris malah memberiku banyak hadiah. Semua apa ya? Waduh, jam tangan Vacheron Konstantin. Cantik banget nih. Tuan Aditya, ini hadiah dari Nyonya untuk Tuan Muda Bayu.
Apa katamu? Ini hadiah dari Nyonya untuk Tuan Muda Bayu. Omong kosong. Bayu itu apa di keluarga ini? Kamu nggak tahu ya? Mana mungkin ibu memberinya hadiah? Diam! Adek, jangan pukul Bu Siti. Bayu, aku tanya. Kamu pantas punya barang sebagus ini? Aku tak pantas. Ibu tak pernah memberiku hadiah. Hadiah ini mustahil ini milikku. Diam! Kamu nggak berhak bicara. Aku tanya, kamu dari mana? Aku dijumpai dari tempat sampah. Tempat sampah itu baunya gimana? Cara Bau busuk. dasar sampah bau busuk. Kamu pantas punya semua ini. Kamu pantas. Tuan Aditya, ini semua milikmu. Saya antar ke kamarmu sekarang. Nah, gitu dong. Besok, ibu akan umumkan aku jadi pewaris Wijaya Corp. Ku atur seluruh Wijaya. Anak kandung. Terus kenapa? Masih sama saja. Sama saja. Loser yang gak berguna. Bu Siti, hadiah sisanya antar ke kamarku. Baik, Tuan. Oh iya, jangan biarkan si manis ini sentuh barangku ya. Jangan kotori hadiah ibu. Tuan Muda Bayu, nanti kalau Nyonya pulang, saya laporin. Jangan. Jangan bilang ibu, aku bikin adik marah lagi. Ibu akan menyalahkanku. Bu Siti, Nyonya sudah pulang. Kok mukamu begini? Siapa yang pukul? Ini Aditya yang pukul kan? Hadiah untuk Bayu. Juga dia yang ambil. Nyonya, saya sudah bilang Tuan Aditya, kalau semua ini untuk Tuan Muda Bayu. Tapi dia nggak percaya. Ma, aku mau tidur. Kenapa ibu kesini? Keluarkan semua barangnya. Apa? Barang-barang itu hadiahku untuk Bayu. Ngapain kamu ambil? Untuk Bayu? Mana mungkin? Ada apa ini? Ada apa? Pak, Nenek, ibu bilang hadiah itu untuk Bayu. Apa? Sayang, Bayu itu baru diambil dari tempat sampah. Dasar anak kotor. Ngapain beliin dia? Dia cuma pengemis. Bisa tinggal sudah cukup. Masih berani beliin dia. Bu, Bayu bukan pengemis. Dia anak kandungku. Aku beliin anakku sendiri. Ada masalahnya? Bayu itu kotor dan bau. Kenapa dia pakai barang sebaik ini? Biasanya ibu paling sayang Aditya. Kok ibu hari ini aneh? Yang pantas dapat ya dapat. Aditya itu merampas. Harus dihukum. Sudah, cukup. Nanti kalau Aditya marah, ibu juga harus bujuk dia. Gak apa-apa, Pak. Ibu mau aku kembalikan barang itu ke Bayu. Aku kembalikan saja. Kalau begitu, keluarkan. Loh, serius? Mau aku kembalikan? Gak mau. Kenapa harus aku kembalikan? Aku sudah di sini belasan tahun. Bayu itu baru pulang beberapa hari. Beraninya dia merebut barangku. Ku bilang sekali lagi. Kamu yang merampas barangnya Bayu. Akhir kali aku tanya. Kembalikan atau tidak? Kalau begitu, aku juga ulangi. Aku gak mau. Bayu itu hanya pantas dapat barang yang aku buang. Mau rebut barang dariku? Jangan harap. Baik, aku lapor polisi. Sayang, kamu gila. Itu kan Aditya. Kamu serius mau lapor polisi? Aditya, ibumu cuma menakutimu. Mana mungkin dia tega melaporkan anak kesayangannya. Sayang, kamu... Halo, saya mau lapor. Di rumah saya hilang barang senilai 5 miliar. Kamu ini ngapain sih? Bu Siti sudah jelas bilang padamu. Hadiah itu untuk Bayu. Kamu ambil, itu curi, itu rampas. Hadiah itu nilainya lebih dari 5 miliar. Cukup buat kamu di penjara bertahun-tahun. Begini Aditya, kamu kasih dia beberapa saja, buat nasihatin Bayu saja. Sudah ku bilang, semua barangnya harus dikembalikan ke Bayu. Kamu. Ya sudah, lapor saja. Suruh polisi tangkap aku.
Biar si kotor dan bau itu, Bayu, panggil ibu. Siapa yang lapor? Halo, siapa yang lapor? Kamu beneran lapor? Kamu pikir aku bercanda? Beraninya kamu begini. Sayang, kamu kenapa? Cuma masalah kecil, perlu sampai lapor. Pak, salah paham. Gak ada yang lapor. Ini cuma urusan keluarga. Urusan keluarga? Iya, urusan keluarga. Saya yang lapor. Silakan jelaskan kasusnya. Dia mencuri barang senilai 5 miliar. Barang berharga. Sekarang dia menolak mengembalikannya. Kalau begitu, tolong ikut kami. Salah paham, Pak. Kami ini satu keluarga. Dia anaknya. Mana mungkin? Hukum tak kenal hubungan. Karena ada yang melapor, kami harus memprosesnya. Soal tersangka, hubungannya dengan pelapor bukanlah urusan kami. Kecuali pelapor tidak menuntut. Sayang, cepat batalkan laporannya. Masa kamu mau lihat Aditya ditangkap? Ratna, kamu sudah beri Aditya semua warisannya. Kenapa repot-repot soal 5 miliar? Iya, sekarang belum waktunya untuk menghabisi Aditya. Harus tunggu besok. Jangan campur aduk. Mau aku tak menuntut? Gampang. Barang-barang Bayu, kembalikan semua. Aditya, dengar nenek ya. Kembalikan barangnya. Besok nanti nenek belikan. Mau apapun nenek belikan. Dengar ya. Kamu punya 1 menit. Kalau enggak, malam ini kamu tidur di kantor polisi. Sekarang puas kan? Pak, barangnya di sini. Saya tidak akan menuntut lagi. Maaf merepotkan. Baik, kalau ada perlu, hubungi kami. Maaf merepotkan, Pak. Pak, hati-hati. Bu Siti, antarkan barangnya ke kamar Bayu. Baik, Nyonya. Bu Siti, siapa suruh kamu membiarkan polisi masuk? Aku yang menyuruh Bu Siti. Beraninya kamu begini pada Aditya. 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 Bu Ratna, sesuai perintah Anda, saya di depan rumah Anda. Aditya sudah keluar. Awasi dia. Apa yang dia katakan, apa yang dia lakukan. Catat semuanya. Baik, Bu Ratna. Nggak punya uang, jangan main-main. Melati, pinjamkan aku 3 miliar dulu. Kalau nggak aku bayar, besok tangan-tanganku nggak akan selamat. Masih berani minta uang? Pinjaman 2 miliar itu, kamu belum bayar. Aditya, kalau nggak punya uang, cepat enyah dari depanku. Melati, aku nggak bisa putus. Jangan tinggalkan aku. Aku cinta banget sama kamu. Besok aku punya uang. Besok ibuku akan memberiku warisan Wijaya Corp. Jangankan 3 miliar, 300 miliar pun bisa aku cetak. Benarkah? Aku kan tahu ibuku. Dia paling nurut sama aku. Sayang, duduk. Kak, tanahnya dingin. Melati, besok aku dapat warisannya. Aku akan usir mereka dari rumah. Nanti, kamu siapkan orang. Aku mau mereka patah tangan, patah kaki. Gampang. Nanti, lihat saja. Aditya, kartu ini ada 1 miliar. Beli hadiah ultah untuk ibumu, biar ibumu senang. Nenek paling baik sama aku. Cih, beli yang puluhan ribu saja, yang dari pinggir jalan saja. Lagian si wanita itu nggak akan tahu. Dulu aku kasih barang rongsokan, dia malah simpan seperti harta karun. Dasar bodoh. Bu Ratna, ini laporan investigasi Aditya Pratama. Bully, minum, pinjam rentenir, judi. Benar-benar tak punya batasan. Kok aku nggak sadar dari dulu? Bu Ratna,
Apa ibu benar mau menjadikan anak angkat ini sebagai pewaris ibu? Tentu tidak. Leo, tolong siapkan ulang kontrak pewaris. Pewarisnya ganti jadi anak kandungku, Bayu Wijaya. Baik, Bu. Keluarga kami ditipu Aditya selama bertahun-tahun. Dengan itu, aku pasti akan usir Aditya dari rumah. Selamat Tuan Aditya, segera menjadi pewaris keluarga Wijaya, memimpin Wijaya Corp. Tuan Aditya ini pintar dan tampan sekali. Bu Direktur Ratna memilih Tuan Aditya, sangat bijak sekali. Dibanding Tuan Aditya, Bayu Wijaya itu bodoh dan konyol, selalu malu-malu, sama sekali bukan tuan muda kaya. Benar sekali, memangnya kalau anak kandung kenapa? Soal bakat dan kesetiaan, dia tak sebanding sama Tuan Aditya. Benar sekali. Bayu Wijaya? Wah, memang pakai jas ya, beraninya pamer. Siapa suruh kamu ke sini? Hari ini pesta ultah Bu Direktur Ratna, dan juga Tuan Aditya akan menjadi pewaris keluarga Wijaya. Dasar sampah, beraninya ikut campur, cepat enyah. Ibu yang suruh aku ke sini. Diam kamu. Ibu hanya memanfaatkanmu untuk menguji aku. Kamu hanyalah tumpuan langkahku. Jangan-jangan kamu sungguh pikir kamu sudah membuat ibu senang. Lihat saja. Siapa yang ibu jadikan pewaris? Beraninya kamu datang ke sini untuk merebut perhatian ibu. Adik, aku tidak pernah mau merebut perhatian ibu darimu. Omong kosong. Kalau begitu kenapa kamu pakai baju dari ibu untuk pamer di depanku? Ini baju yang ibu belikan. Ibu suruh aku pakai ini. Baik. Kalau begitu, biar kulihatkan siapa yang jadi Tuan Muda Wijaya. Kupas bajunya. Baik Tuan Aditya, ayo. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Lepaskan. Berani-beraninya menyaingi Tuan Aditya. Kamu cari mati ya, kamu ini cuma sampah yang dijemput dari tong sampah. Gak pantas pakai baju sebagus ini. Pa. Nenek. Kamu cari malu, rasain. Wah, bawa hadiah untuk ibu juga ya? Jangan sentuh barangku. Hei, sini, kembalikan. Ayo, cepat tendang. Kembalikan. Di sini. Kembalikan. 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 Aku mau lihat apa yang kamu belikan ibu. Ibu kan presiden direktur Wijaya Corp. Wanita kuat nomor 1. Kamu cuma kasih syal murahan. Selamanya gak bisa berubah sifat kampungan sampah. Hadiah dari Aditya kami, cincin berlian 1 miliar. Syalmu ini gak akan lebih dari 10.000. Aku nggak punya uang. Aku cuma mampu beli ini. Omong kosong. Ibu kan kasih banyak hadiah. Jual saja salah satunya. Nanti kan dapat uang. Itu hadiah pertama dari ibu. Mana bisa aku jual? Wah, sok-sokan. Sok-sokan ya? Suka sok-sokan ya? Guntingnya. Rasain sok-sokan. Rasain. Berani dorong aku? Beraninya kamu? Dengar ya, posisi Tuan Muda Wijaya Corp hanya milikku. Kamu selamanya hanya bisa merangkak di bawah kakiku. Siapa bilang kamu pewaris? Siapa bilang kamu pewaris? Bayu, gak apa-apa. Bu, ini hadiah ultah dari aku. 1 cincin berlian. Selamat ulang tahun, Bu. Bu, kakak, tadi pas dia masuk, dia bilang aku anak angkat. Bilang aku nggak pantas di sini. Aku nggak. Kakak, dia juga bilang aku merebut posisi Tuan Muda Wijayanya. Bilang aku
Gak pantas di sini. Dia terus mau usir aku, juga menindasku. Aku hanya membela diri, makanya aku balas. Betul, benar begitu. Kami semua bisa bersaksi. Bilang Tuan Aditya anak angkat dan akan diusir dari rumah. Bu Ratna pasti takkan izinkan. Bayu Wijaya tamat kali ini. Jelas dong, tahun lalu, siapa yang nggak tahu? Salah ngomong sedikit saja, langsung dipecat Bu Ratna. Apa yang Bayu bilang salah? Apa? Kamu memang anak angkat. Tuan Muda Wijaya memang Bayu. Kenapa? Gak boleh orang lain bicara jujur. Bu, Ibu ngomong apa? Sayang, kalaupun kamu menguji Aditya, kamu nggak seharusnya bilang begitu keras kan? Menguji? Aku tak mau basa-basi. Hari ini aku akan umumkan pewarisku. Aditya, ibumu itu mulutnya pedas, tapi hatinya lembut. Dia sudah beri yang terbaik untukmu. Lagi pula, dia juga punya anak lain. Dia takut orang lain menertawakannya, makanya dia berakting begitu. Selamat Tuan Aditya. Mohon bimbingannya ya. Tuan Aditya, nanti tolong jaga kami ya. Saya umumkan. Pewaris aset saya. Bayu Wijaya. Anak kandungku, Bayu Wijaya. Apa? Kok bisa begini? Iya, ini maksudnya apa? Aditya, sebenarnya ada apa ini? Mah, ibu ngomong apa? Ibu malah kasih warisannya ke Bayu. Aku nggak setuju. Ini keputusan ibu. Memangnya butuh izinmu? Sayang, sebenarnya ada apa ini? Bukannya sudah sepakat warisannya untuk Aditya, kok tiba-tiba ganti pikiran? Sayang, karena Aditya itu tak tahu diuntung. Aku punya buktinya. Aku nggak setuju. Aditya dari kecil di keluarga Wijaya. Aku yang lihat dia tumbuh. Dia cucu kandungku. Hak waris ini harusnya miliknya. Aditya, jangan khawatir. Hak waris ini milikmu. Takkan bisa direbut orang lain. Aku dan ayahmu mendukungmu. Aduh anakku, lihat istrimu membuat Aditya begitu marah. Bagaimanapun juga, soal warisan Wijaya Corp, aku dan ibu juga punya suara. Aku tak setuju warisannya untuk Bayu. Kalian semua tahu, Wijaya Corp aku bangun dari nol. Tanpa aku, Wijaya Corp hanya sebuah usaha kecil tanpa kantor. Jadi asetku, aku yang putuskan. Sejak kapan kamu jadi sebandel ini? Nanti ibu jelaskan. Bayu, sini. Tanda tangan, kamu jadi pewaris aku. Hei, ini ada apa? Jangan takut, ada ibu. Jangan. Aku tak setuju warisannya untuk dia. Pewarisnya harus aku. Jangan pernah untuk si pecundang Bayu. Bu, ibu nggak apa-apa. Aditya, hanya karena kamu memaki Bayu, hak warismu batal. Sudah kuhancurkan surat warisnya. Ucapanmu sekarang percuma. Hancurkan saja, aku masih punya aslinya. Mau aku buatkan ratusan salinannya. Biar kamu hancurkan pelan-pelan. Kamu, Ratna, kamu sudah gila. Memangnya Aditya salah apa? Kamu tega begitu padanya. Kamu sadar nggak kamu ngapain? Kamu buat Aditya sedih begini. Aditya nggak akan pernah maafkan kamu. Segera minta maaf pada Aditya sekarang dan jadikan Aditya pewaris lagi. Harusnya sampai segitunya. Iya Bu Direktur, Tuan Aditya itu baik hati, juga pintar dan pengertian. Kalau warisannya untuk Tuan Aditya, maka kita, perusahaan pasti makin maju. Iya, benar. Kalau Bayu ini dari kecil hidup di tempat sampah, orang rendahan. Terbiasa mencuri-curi dan selalu berbohong. Kalau Wijaya Corp diserahkan padanya, nanti juga tutup. Kalian semua sudah terlalu lama dibohongi Aditya. Tak tahu sifat aslinya. Aku jamin, Bayu jauh lebih baik dari Aditya. Ratna, jangan pura-pura lupa. Yang bilang Bayu jelek itu dari mulutmu sendiri. Benar, aku mengaku dulu aku salah. Makanya aku mau menebusnya pada Bayu. Kamu cukup. Kalian cukup. Aku sudah memutuskan. Aditya, kamu tahu, tanda tangan surat waris itu cuma formalitas. Bayu sudah jadi pewarisku, dan kamu takkan bisa ambil sepeser pun dariku. Aditya, kamu penipu. Kau celakai aku. Ratna, dasar pelacur, tak punya janji. Dengar ya, semua milik Wijaya hanya milikku.
harta Wijaya juga hanya milikku. Kau Tuan Aditya bisa maki Bu Ratna Jalang? Jalang? Iya, tanpa Bu Ratna yang adopsi dia, apa dia bisa hidup sebagai tuan muda selama ini? Betul, gak tahu balas budi, malah berani menghina Bu Ratna. Benar-benar keterlaluan. Kenapa tertawa, dasar Jalang? Kenapa tertawa, hah? Semuanya, kalian semua dengar jelas apa yang Aditya katakan kan? Aku merawatnya belasan tahun, memberinya hidup mewah, memberinya apapun yang dia mau. Memanjakannya, sampai-sampai aku kehilangan martabatku sendiri. Aku tak minta dia berterima kasih, tapi padaku, setidaknya harus ada rasa hormat kan? Tapi dia, ini semua ucapan hatinya. Ternyata aku begitu hina di matanya. Kalau begitu, kenapa harus memberinya hak waris? Betul, gak tahu balas budi. Aditya, kok bisa ngomong gitu? Bukan aku, bukan. Aditya, ada nenek, jangan takut. Aditya ngomong begitu, bukankah kamu yang memaksanya? Aditya memang pemarah, kalau nggak kamu yang memaksanya, apa dia bisa setegang ini? Dia cuma ngomong emosi, perlu sampai segitunya. Iya, Tuan Aditya cuma nggak bisa kendalikan emosinya. Oh iya. Ma, aku cuma ngomong keras sedikit kan, perlu sampai segitunya. Betul, ngapain ngomong jelek-jelek? Kalau sampai trauma anaknya, gimana? Aditya itu anak baik. Demi tak mau memberinya hak waris, kamu sengaja memancing amarahnya. Kamu keterlaluan. Baik, kalau begitu akan kuserahkan pada kalian. Siapa Aditya sebenarnya? Semua 20.000. Semua 20.000. Semua 20.000. Pilih yang mana saja. Ini kaca ya, barang tiruan ya. Orang biasa nggak bisa bedain asli atau palsu. Sini, yang ini, bungkuskan ya. Itu Tuan Aditya ya? Tuan Aditya malah beli barang pinggir jalan 20.000. Bukannya katanya 1 miliar untuk cincin berlian? Bukan gitu. Ini bukan aku. Aditya Pratama. Apalagi yang mau kamu katakan? Aku... Bu, ibu kasih Aditya 1 miliar untuk beli hadiah. Dia cuma habisin 20.000. Sisanya 999,980.000 semua masuk kantongnya. Masih muda, sudah bisa menipu dan menggelapkan uang. Ini masih anak baik yang kalian anggap berhati mulia. Kamu menguntipku? Memangnya kenapa? Aku tahu kamu itu orangnya seperti apa. Makanya aku buktikan. Kamu, cukup Ratna Wijaya. Uang Aditya itu dari ibu. Dia bebas mau beli apa. Soal sisa uang jajan, itu juga dari ibu. Memangnya apa salahnya? Meskipun cincinnya murah, itu juga niat baiknya. Jangan nggak tahu diuntung. Nenek. Lihat anakku sudah ketakutan. Bu, sudah begini, ibu masih membelanya. Aditya itu kesayanganku. Aku tak biarkan siapapun menindasnya. Sudah. Kamu juga nggak butuh uang 1 miliar. Soal ini, sudahlah. Baik. Kalau begitu, akan kubuat kau melihat jelas sifat aslinya. Melati, tolong aku. Kita sekarang seperjuangan. Kalau aku nggak jadi pewaris, uangmu nggak akan kembali. Dia bisa rekam aku beli cincin. Pasti rekam yang lain juga. Tolong aku. Bagaimana mau ku bantu? Masa kamu mau aku di depan semua orang ini suruh orang ikat dia? Dasar bodoh, diikuti orang pun gak sadar. Melati, tolong aku. Urusanmu sendiri, atur sendiri. Kalau nggak bayar hari ini, tahu akibatnya. Melati, besok aku dapat warisannya. Aku akan usir si ibunya dari rumah. Kamu atur saja. Aku mau mereka patah tangan, patah kaki. Gampang. Nan, biar aku. Pantas Bu Ratna membatalkan warisan Aditya. Ternyata Tuan Aditya jahat sekali. Benar. Gak nyangka, ternyata ada orang sejahat ini. Bukan aku. Dia sengaja menjebakku. Kalaupun Aditya salah, kenapa nggak bicara di ruang pribadi? Harus di depan semua orang. Benar. Aku sengaja mau semua orang melihat sifat aslinya. Kau. Inilah Aditya. Sifat buruk, bukti kejahatannya. Kau dan ibu, lihat baik-baik. Apa ini masih anak yang kalian dambakan? Yang berakhlak baik, berbakti, dan pintar? Aditya, ini semua perbuatanmu.
Bukan, beneran bukan aku. Aditya Pratama, yang kau perbuat, langit melihat. Ini semua bukti tegas. Kau tak bisa mengelak. Ratna, dasar wanita sialan. Sebenarnya mau apa kamu? Kamu sudah merusak hidupku. Kenapa? Agar kau takkan lagi merusak keluarga kami. Demi Bayu dan aku bisa hidup tenang dan damai. Demi membersihkan keluarga Wijaya. Ratna, dasar wanita gila. Tamparan ini karena kau tak tahu diri, menghina penolongmu. Tamparan ini karena kau serakah, menguasai harta orang dan menghabisinya. Tamparan ini karena kau kejam, tak kenal cara dan membunuh orang. Tamparan ini. Cukup. Bayu, sudah aman. Semua sudah berakhir. Bu, ini hadiah ultah untuk ibu. Tapi sudah rusak. Aku. Bayu, ini hadiah terbaik dan terindah yang ibu terima. Juga hadiah terberharga yang ibu terima seumur hidup ibu. Selamat ultah. Makasih Bayu. Bayu, di kehidupan lalu ibu minta maaf. Di kehidupan ini untungnya ibu masih sempat membalasmu. Ratna, pokoknya kamu nggak seharusnya mukul dia kan? Kalian sendiri bilang, orang yang suka bohong, suka cari masalah dan manfaatin orang lain, seharusnya dipukul kan? Ratna, ini kan pesta ultahmu. Bisa jangan bikin ribut lagi. Aku ribut? Dharma, kamu tuli atau buta? Itu kan Aditya. Cukup. Apapun yang Aditya lakukan, dia tetap anakku. Dharma, kamu ini kenapa sih? Buktinya sudah di depan mata. Kamu masih tak tahu Aditya apa sebenarnya sifatnya. Harus sampai dia merusak kita, sampai hancur, baru kamu sadar. Terus kenapa? Aku percaya Aditya tak akan berbuat seteruk itu. Kalaupun dia melakukannya, keluarga Wijaya kan besar, bisa menanggungnya. Keluarga besar. Keluarga Wijaya sekarang begini. Kamu nggak tahu siapa yang berjuang. Aditya menghisap darahku. Tentu saja kamu nggak peduli. Kalau gitu, kamu mau gimana? Lapor. Dia tak terhitung. Tak terhitung. Aku tak perlu turun tangan. Hukum akan menghukumnya. Dengar ya, tidak mungkin. Aku tidak setuju. Pak, Nini, aku tak bisa dipenjara. Kalau tidak, hidupku tamat. Ratna, kamu kan yang membesarkan Aditya. Kamu tega membiarkannya di penjara. Iya, Bu Ratna. Tuan Aditya kan, beserta ibu dari kecil. Ikatan kalian sangat erat. Ibu, beri dia kesempatan lagi ya. Aditya itu bukan sengaja. Dia pasti akan bertobat. Aditya, 18 tahun bersamaku. Aku tak akan biarkan dia menderita. Ratna, dengarkan aku. Lupakan saja kali ini. Iya, sudahlah. Sudah. Tidak mungkin. Aditya harus segera keluar dari keluarga Wijaya. Ratna, kamu gak akan berhenti ya. Jangan pikir karena berjasa di keluarga Wijaya, kamu bisa sombong. Dengar ya, yang asing di sini itu kamu. Mau usir cucu kandungku, anak kandung anakku. Jangan harap. Anak kandung? Kamu ngomong apa? Ratna, kamu tulis sejak kapan? Kamu gak ngerti bahasa manusia ya? Dengar ya, Aditya itu cucu kandungku, anak kandung anakku. Mau usir dia, jangan harap. Dharma, sebenarnya ada apa ini? Sudah begini, aku tak akan sembunyi lagi. Aku akan jujur. Ibuku benar. Dungku. Awalnya aku tak mau bilang ini. Biar seumur hidupmu, kamu bisa tenang jadi nyonya kaya. Tapi kamu malah nekat, mau usir anakku. Kalau begitu, biar kamu tahu. Di keluarga Wijaya, siapa yang berkuasa? Pak, kamu memang ayah kandungku. Aditya, tenang. Ayah tak akan biarkan kamu menderita. Tak kusangka, kalian begitu membelanya. Ternyata dia cucu kandungmu. Anak kandungmu. Tipu kalian habis-habisan. Aku berkorban sepenuh hati untuk keluarga Wijaya, membawa Wijaya Corp go public. Dan kalian... Omong kosong, tanpa Wijaya Corp, tanpa platform dari kami, kamu cuma sampah.
Jangan kira karena sedikit kontribusi, kamu bisa di keluarga Wijaya berlagak. Memangnya kamu masih mau usir Aditya kami? Aditya kami usir kamu dan Bayu. Itu lebih pantas. Aditya selamanya Tuan Muda Wijaya. Apapun dia lakukan, kami dukung. Tapi Bayu juga cucu kandungmu, anak kandungmu. Ratna, dengar baik-baik. Aku sama sekali tak pernah cinta kamu. Aku, Dharma, seumur hidupku hanya cinta satu wanita. Anakku denganmu tentu saja tak akan aku pedulikan. Kalau bukan karena kamu punya sedikit bakat, aku tak akan pernah menikahimu. Anita, cinta pertamamu kan? Gak nyangka, 18 tahun lalu dia meninggal karena kanker. Ternyata kalian punya anak. Benar, dia wanita tercinta seumur hidupku. Anakku dengan dia tentu saja harus kulengkapi. Sedangkan Bayu suka main liar. Terjadi kejahatan orang tua, justru memberiku kesempatan. Aku selalu mengira kalian tertipu oleh Aditya. Ternyata demi membawanya kembali, kamu membuat drama sebesar ini. Kalian selalu menjebakku. Surat cerai kamu dan anakku sudah kusiapkan dari dulu. Mengingat selama ini kamu memanjakan Aditya, aku tak mengeluarkannya. Sekarang kamu seperti gila, selalu mau mengusir Aditya. Kalau begitu, jangan salahkan aku. Juga, semua asetmu sudah kuserahkan. Kalau kamu mau nurut, serahkan warisannya pada Aditya. Kita tak akan ada masalah. Tapi kalau kamu tetap cari masalah, maka kamu hanya pantas. Apa? Benar, sayang, kontraknya. Ini laporan keuangan keluarga, teken ya. Ya. Diatur malam nanti. Iya. Ternyata Bu Ratna yang asing ya. Memangnya kamu berhak mengusir Aditya? Keluarga Wijaya yang memberimu kemewahan. Harusnya kamu bersyukur. Bersyukur. Coba kalian tanya hati nurani kalian. Dulu Wijaya Corp hampir bangkrut. Aku yang selamatkan. Jangan pamer, kamu pikir dulu, perusahaan ini aslinya siapa? Dulu melihat kamu masih berkemampuan, urusan keluarga kami kuserahkan padamu. Sekarang Wijaya Corp kami sudah stabil, kami tak butuh kamu lagi. Aku bodoh. Aku sepenuh hati untuk keluarga Wijaya. Balasannya justru pengkhianatan dan penghinaan. Cerai kan? Aku mau sekali. Bu. Bayu, nggak apa-apa. Tanpa keluarga Wijaya, kita berdua takkan mati kelaparan. Ratna Wijaya, pikirkan baik-baik. Meskipun kamu presiden direktur Wijaya Corp, tapi kamu hanya punya wewenang mengelola. Kamu tak punya saham. Kalau kamu cerai dengan anakku, kamu hanya akan pergi tangan kosong. Kalau mau gugatan, tim hukum keluarga Wijaya akan meladenimu. Tenang saja. Uang busuk keluarga Wijaya, aku tak mau sepeser pun. Ratna Wijaya, ini kesempatan terakhirmu. Asalkan kamu usir Bayu sendiri, kamu tetap jadi nyonya kaya. Bu. Tak kusangka keluarga Wijaya ternyata begitu menjijikkan. Mau pakai harta dan kemewahan untuk membeli hubungan saya dan anak kandung. Keluarga seperti ini, saya tak mau tinggal sekejap pun. Anak haram seperti dia memang lahir untuk berbuat jahat. Kalian tunggu saja, dia akan menghabiskan kalian. Ratna, dasar tua bangka yang tak diinginkan. Berani-beraninya kau panggil aku anak haram. Kau, nyah. Bayu, ayo pergi. Aditya, wanita itu akhirnya kita usir. Mulai sekarang, kamu takkan ditindas lagi. Nanti kita hidup bahagia saja, senang-senang. Baik, Nenek. Aditya, dulu ayah salah padamu. Mulai sekarang, kau adalah pemimpin sah Tuan Muda Wijaya. Ayah, Nenek, tenang saja. Aku pasti berusaha. Aku tak akan mengecewakan kalian. Bagus. Bu, makasih sudah memilihku. Dasar anak, ibu sudah bilang takkan lagi pisah darimu. Lalu ibu dan ayah, setelah cerai dengan Dharma, apa rencana ibu? Mereka selalu menjebakku. Saham Wijaya Corp milikku juga diam-diam mereka ambil.
Aku terlalu fokus kerja, sampai tak sadar. Tak apa, kita cari tempat tinggal dulu. Nanti ibu akan cari cara. Ratna. Hendra? Akhirnya aku menemukanmu. Kamu tahu, dulu tanpa bantuanmu, aku takkan bisa jadi orang terkaya baru. Ternyata orang terkaya di berita itu memang kamu. Ratna, soal kamu di pesta keluarga Wijaya, aku sudah tahu. Kamu gak apa-apa. Bukan orang baik. Kamu cerai darinya. Itu benar. Sekarang bisa beri aku kesempatan. Kamu dan anakmu, biar tahun-tahun aku selalu menunggumu. Menikahlah denganku. Ratna, dulu aku selalu mengejarmu. Sayangnya kamu memilih Dharma. Bertahun-tahun kamu selalu ada di hatiku. Aku juga selalu menunggumu. Dulu aku sungguh buta. Salah pilih orang. Selama ini, aku berkorban terlalu banyak untuk Dharma dan Aditya. Sungguh tidak sepadan. Kalau bisa kembali... Belum terlambat. Semuanya masih bisa. Bangunlah dulu. Enggak, kalau kamu enggak setuju, aku enggak akan bangun. Bertahun-tahun, aku enggak mau melewatkanmu lagi. Hendra, hari ini aku dan Bayu sudah terlalu lelah. Kami terlalu terkejut. Biar kami istirahat dulu. Biar aku pikirkan dulu ya. Ratna, gegabah, terlalu buru-buru. Maaf. Ya Bayu, gini. Kalian berdua tinggal di tempatku dulu. Tenang dulu. Soal selanjutnya kita bahas nanti. Sebaiknya kamu antar kami ke hotel saja. Baiklah. Begini. Aku akan atur kalian di Hotel Santoso Group. Aku juga lebih... Ayo, naik. Istirahatlah baik-baik. Kalau ada apa-apa, hubungi aku saja. Makasih ya, Hendra. Ratna, jangan sungkan ya. Keluarga Wijaya yang buta. Mereka tak tahu harta karun apa. Ratna, bagaimanapun kamu setuju atau tidak, posisi Presiden Direktur Santoso Group selalu untukmu. Kita bahas nanti. Aku naik dulu. Makasih, Paman Hendra. Istirahatlah baik-baik. Ayo. Aku terlalu buru-buru. Nggak tulus. Ratna, mana mungkin dia mau. Oh ya Zaki, siapkan dengan baik. Aku mau melamar Ratna secara resmi. Jangan sembarangan seperti tadi. Baik. Ibu sudah belikan banyak baju baru. Kenapa kamu nggak pakai? Bu, aku sayang. Ngapain sayang? Ibu janji nggak akan biarkan kamu hidup susah. Selama ibu masih bisa makan, kamu... Kenapa? Gak percaya, Ibu? Aku percaya. Tentu saja aku percaya, Ibu. Ayo. Wah, akhirnya Ratna Wijaya, si pembawa sial itu, diusir. Kemarin belum puas minum. Hari ini kita harus merayakan untuk tenangkan Aditya. Makasih, Pak. Wah, setelah si tua itu pergi, suasana keluarga kita jadi lebih baik. Lihat, mood Aditya senang sekali. Pak, mulai sekarang, aku nggak mau lihat lagi si tua itu. Tenang saja. Keluarga Wijaya, tinggal saja. Aku takkan pernah kembali. Ratna Wijaya? Kok kamu ada di sini? Oh, aku tahu. Kamu nggak tahu malu ya? Beraninya kamu mengikuti kami. Dengar ya, ayah dan nenekku takkan memaafkanmu. Siapa bilang aku ikutin kalian? Hotel ini buka untuk umum. Siapa yang dilarang masuk? Ratna Wijaya. Tanpa apa-apa, nggak dapat sepeser pun dari keluarga Wijaya. Beraninya ke Hotel Bintang Laut, Hotel Bintang 7 milik Santoso Group. Jawabannya jelas kan? Dia itu pasti belum puas hidup mewah di keluarga Wijaya. Jadi di sini dia pamer-pameran.
Aku sudah cerai dari Dharma Wijaya. Aku tak ada hubungan lagi dengan keluarga Wijaya. Aku dan Bayu mau kemana? Apa perlu aku jelaskan pada kalian? Masih sok jago ya? Kita lihat saja seberapa lama kamu bisa bertahan. Nanti kamu hanya bisa jadi pelayan restoran atau kerja di proyek. Setelah meninggalkan keluarga Wijaya, siapa lagi yang anggap kamu presdir? Teruslah bermimpi saja. Aduh, aku ini hati lembut, masih ingat lama. Meskipun kita tak punya hubungan pernikahan, tapi kalau kamu dan Bayu tak bisa hidup, datanglah ke keluarga Wijaya dan mohon padaku. Bisa jadi aku akan berbaik hati, memberimu 800.000, biar kalian tidak mati kelaparan. Aku benar-benar buta. Kok nggak sadar dari dulu? Kamu benar-benar tak punya hati. Pantas saja, Aditya. Orang sepertinya kok bisa sejahat itu? Ternyata keturunan dari ayahnya. Omong kosong, Bayu Wijaya bukan anak kandung ayahku. Ratna, Anda harus lebih sopan. Sekarang Anda bicara dengan Komisaris Wijaya Corp dan Tuan Muda Wijaya. Juga denganku, Nenek Wijaya. Dharma, kamu pernah urus bisnis? Semua bisnis Wijaya Corp, semua aku yang urus. Semua klienku yang dapatkan. Tanpa aku, Wijaya Corp pasti gulung tikar. Kita lihat saja nanti. Kamu pikir kamu siapa? Bisnis perusahaan itu, ayahku bisa menguasainya dalam 2 hari. Gampang banget. Lagi pula ada aku. Aku pintar. Aku bantu ayahku. Perusahaan pasti makin sukses. Benar. Aditya, kami memang pintar dan tahu diri. Juga mampu. Dah seperti orang lain, makan dari Wijaya, pakai dari Wijaya, malah mau usir Aditya. Baik, kita lihat saja sampai kapan kalian bisa. Berhenti! Kenapa, Pak Komisaris Dharma? Selama ini selingkuh, punya anak haram. Sekarang sudah cerai, usir istri dan anak kandungnya. Masih mau menggangguku? Aku tak mau meladenimu. Aku hanya mau bilang, semua kartu bank dan kreditmu sudah kubekukan. Mulai sekarang, jangan harap bisa belanja lagi. Apa? Masuk. Semua siap, Pak. Jaki, tolong lihat di mana bajuku ini. Keren sekali, Pak. Benarkah? Oh ya, tolong siapkan beberapa orang. Ikut aku ke hotel. Aku mau melamar Ratna. Apa? Kenapa? Sekarang baru takut. Semua kartu bankmu semua terbuka lewat Wijaya Corp. Kalau mau dibekukan, cukup jentikan jari. Katanya gak butuh sepeser pun dari keluarga Wijaya. Sekarang baru panik ya. Tak tahu malu. Uang di sana. Semua itu gaji dan dividenku di Wijaya Corp selama ini. Itu hakku. Tak ada hubungannya dengan keluarga Wijaya. Beraninya kalian. Beraninya. Karena keluarga Wijaya sangat kaya raya. Bisa berbuat sesukanya. Di kota Mega, kami ini konglomerat. Kalau berani, gugat saja kami. Kami punya tim hukum lengkap. Bisa tarik sampai 10 tahun. Kalian berdua akan mati kerepot. Benar, Aditya memang pintar. Bisa kasih ide sehebat ini. Semangatmu tadi mana? Mana sudah? Panik ya. Sekarang, kamu bisa berlutut memohon kami. Kami bisa saja berbaik hati. Kasih kalian masing-masing 250.000. Biar gak tidur di jalan malam ini. Kalian semua akan kena karma. Perhatikan saja dirimu sendiri. Mulai malam ini, kamu akan tidur di jalanan. Wanita yang diusir, selain ayahku, siapa lagi yang mau kamu? Siapa bilang Ratna tak diinginkan? Ratna, tenang. Aku akan selalu ada untukmu. Wanitaku, tak ada yang boleh menindasnya.
Bapak Hendra membawa 100 kg emas, 50 miliar rupiah, 50% saham Santoso Group, dan posisi Presiden Direktur Santoso Group untuk melamar Ibu Ratna Wijaya. Ratna, sekarang mau menikah denganku? Kok bisa? Ratna Wijaya itu cuma buruh di keluarga Wijaya. Mana mungkin dia kenal orang kaya sebesar itu? Gak mungkin, gak mungkin. Kamu siapa? Bangunlah. Kamu tak pantas tahu siapa aku. Aku tahu. Kamu itu aktor yang dia sewa, kan? Berarti ini semua hiasan ya? Semua plastik. Yang bisa acting ya? Aku juga bisa. Aku gulung juga deh. Ratna Wijaya, actingnya lumayan nyata ya. Jangan kira aku nggak tahu apa maumu. Kamu cuma nggak terima dihukum keluarga Wijaya, kan? Ikutin kita dari tadi, sampai sewain banyak aktor. Cuma demi ngehujat, kan? Ratna Wijaya, kamu nggak merasa konyol ya? Sudah tua-tua, masih main-main. Kamu pikir bahwa pria aku jadi cemburu, lalu aku ajak kamu pulang? Bisa aja. Ratna Wijaya, kamu selamanya cuma anjing yang diusir keluarga Wijaya. Ingat ucapan kalian, akan kubuat kalian menyesal seumur hidup. Kamu aktor yang dia sewa, kan? Dia bayar berapa? Aku bayar 2 kali lipat. Lalu gulung dan gonggong seperti anjing. Jangan lancang pada Bapak Direktur Hendra. Acting, lanjutkan. Kalian aktor ini, profesional juga ya. Cukup, jangan buang waktu. Aditya jadi gak senang. Panggil orang, usir mereka. Beres kan? Manajer Wawan, ada orang di Hotel Bintang Laut lagak kaya. Kamu gak urus. Keluarga Wijaya adalah klien besar Hotel Bintang Laut. Manajer Hotel Bintang Laut harus nurut sama ayahku. Oh iya, kita lihat saja nanti. Siapa berani bikin onar di Hotel Bintang Laut? Manajer Wawan, itu dia. Pak Hendra. Kamu panggil dia Pak Hendra. Dia kan cuma aktor. Diam. Dia pemilik Hotel Bintang Laut. Komisaris Santoso Group. Menurutku kalian yang aktor. Penjahat. Beraninya bikin onar di Santoso Group. Komisaris Santoso Group? Bukannya itu orang terkaya Indonesia, Hendra Santoso. Kok bisa dia? Ini mustahil. Hendra Santoso. Kok bisa dia sama wanita tua begini? Pak Wawan, apa Anda salah? Wanita ini adalah mantan menantu kami. Anakku baru cerai darinya. Dia sudah diusir. Mana mungkin dia kenal Pak Hendra? Dasar orang bodoh. Beraninya kau maki kami. Kalian ini cuma aktor drama murahan. Berani-beraninya melawan ayahku. Kalian akan tahu rasa. Cukup, nggak perlu meladeni orang bodoh. Ratna, mereka ribut sekali. Kurugikan mereka? Masih main acting ya? Presdir galak ya? Usir kami. Konyol sekali. Aku tak mau melihat mereka lagi. Keamanan. Usir mereka semua keluar dari sini. Aku Tuan Muda Wijaya. Minggir. Mau apa? Aku Komisaris Wijaya Corp. Apaan ini? Beraninya kalian. Mulai sekarang, seluruh keluarga Wijaya masuk daftar hitam Hotel Bintang Laut. Jangan sampai masuk semua Hotel Bintang Laut di seluruh dunia. Ratna, kamu belum jawab aku. Simpan dulu. Kalau gitu, ini... Hendra, kamu sudah membantuku. Aku sangat berterima kasih. Tapi semua ini, aku sungguh tak sanggup. Minta mereka simpan dulu. Memang berat juga. Ratna, ini tulus dari hatiku. Baik, kalaupun kamu tak terima lamarku. Tapi dulu, kalau bukan karena kamu yang membimbingku, membantuku merencanakan bisnis, aku takkan seperti ini hari ini. Secara logika dan perasaan, Santoso Group kita ini setengahnya punyamu. Ini semua hakmu. Hendra, aku tahu kamu orang yang bertanggung jawab dan tahu balas budi. Tapi kamu tiba-tiba memberiku semua ini. Bagaimana aku bisa terima? Lagi pula, aku dan Bayu sekarang bahkan tak punya rumah. Seperti anjing terlantar. Ratna, maaf. Aku kurang berpikir. Gini saja ya.
Kamu dan Bayu istirahat dulu. Soal kita berdua, kita bahas nanti ya. Begini baru benar. Bayu, waktu kita bertemu dulu, aku tak siap apa-apa. Anak laki-laki semua suka mobil. Ferrari ini di dunia cuma ada 3. Paman memilihkan yang merah untukmu. Semoga kamu suka. Ini untukmu. Jangan, ini terlalu berharga. Ratna, lihat. Kamu gak mau kuberikan. Ini untuk anakmu. Ini juga niat baikku. Prima saja. Suka? Kalau gitu, terima saja. Makasih, Paman Hendra. Baguslah kalau kamu suka. Ratna, sudah mau waktu makan siang. Kita makan siang bersama ya? Baik. Baik, Pak Direktur. Saya atur sekarang. Ayo. Ngapain? Kenapa galak banget? Ngapain kalian? Kok mereka begini? Orang itu beneran Hendra Santoso? Orang terkaya Indonesia malah melamar Ratna Wijaya? Gak mungkin. Pasti itu Ratna Wijaya yang sewa aktor. Lalu manajer Wawan kok nurut banget sama Ratna Wijaya? Ayah, nenek, dulu semua urusan keluarga Wijaya, semua dikelola Ratna Wijaya. Urusan besar kecil, semua harus lewat tangan Ratna Wijaya. Yang laut ini pasti cuma kenal satu-satunya Ratna Wijaya. Makanya, aku jadi merasa Ratna Wijaya ini dan manajer ini sudah lama bersekongkol. Benar, Aditya benar. Aditya memang pintar. Ibu Ratna, alias nenekku yang kampungan itu, bukannya hari ini dia ultah soal ayah dan dia bercerai. Keluarga ibunya sepertinya masih belum tahu. Makanya, hari ini kita pergi mengacaukan pesta ultahnya. Biar Ratna Wijaya malu besar, berlutut dan sujud minta maaf pada kita. Benar, ide bagus. Ini mungkin kurang pantas ya. Ratna Wijaya, lagi pula sudah kita usir dan pergi tanpa apa-apa. Ayah, dia tega sama kita. Kok ayah sekarang malah jadi baik, mengabelain dia? Benar, dia sudah tega, kita juga tega. Baik, benar, tak bisa begini. Nanti ke rumah Ibu Ratna, Bu siapkan saja. Nanti aku masih harus menemui Bapak Surya, orang terkaya Kota Mega. Kalau kita bisa dapat kerjasama ini, keluarga Wijaya pasti bisa melesat. Bagus. Aditya, nanti ikut ayah biar dapat pengalaman. Nanti kamu harus urus Wijaya Corp. Tenang ya, aku pasti tak akan mengecewakan ayah. Bu, Paman Hendra, aku kenyang. Kalian lanjut saja. Aku turun dulu ya. Kenyang? Kamu belum makan banyak ya? Bu, aku beneran kenyang. Aku turun dulu ya. Kenapa anakku hari ini? Anak Bayu ini, ya baik sekali. Bayu, anakku yang paling pengertian. Dulu aku jahat banget sama dia, tapi dia selalu menghargai aku. Tadinya aku mau menebusnya. Gak nyangka dia malah mengalami hal begini. Aku sebagai ibunya. Terima kasih Hendra. Bayu sudah menderita banyak. Kalau bukan kamu yang datang tepat waktu, entah. Ratna, Bayu di luar sana. Mengembara begitu lama. Baru bisa kembali. Tapi malah bertemu ayah yang tak menganggapnya anak. Tapi sekarang, dia punya ibu yang tulus mencintainya. Cuma kurang kasih sayang ayah. Kalau kamu sungguh ingin menebusnya, berikan dia keluarga utuh, Ratna. Percayalah padaku ya. Dan ayah yang baik. Tentu, aku tak akan memaksa kamu lewat Bayu. Semua ini tergantung padamu. Aku paham. Bu, Paman Hendra itu orang yang baik banget. Aku nggak membela Paman Hendra karena dapat hadiahnya ya. Aku yakin Bu lebih tahu Paman Hendra dari aku. Keinginan terbesarku adalah melihat Bu bahagia. Aku yakin Paman Hendra adalah orang yang bisa membuat Bu bahagia. Kali ini jangan sampai dilewatkan lagi. Anak ini. Nggak apa-apa. Hendra, cincinmu mana? Cincin lamaranmu dong. Kenapa? Nggak jadi. Ratna, kamu mau menikah denganku?
Sudah, jangan berlutut. Usiamu sudah segitu. Kamu pikir kamu masih muda? Biar aku pasangin. Setelah makan, kita daftar saja. Sebenarnya nggak perlu buru-buru. Yang aku pilih itu selamanya. Kita sudah suami istri. Cepat atau lambat, sama saja. Baik, Ratna. Ayo, duduk. Dan Bayu pindah ke tempatku saja. Aku mau jaga kalian baik-baik. Nggak bisa hari ini. Hari ini ulang tahun ibuku. Aku harus ke sana. Benar juga, aku belum pernah bertemu mertuaku. Nanti aku siapkan hadiah yang bagus, langsung ke sana. Oh iya, kamu kenal Surya Gunawan? Dia sekarang di Kota Mega. Aku kasih tahu dia, biar dia juga datang ke ulang tahun ibumu. Surya Gunawan? Orang terkaya Kota Mega? Iya, sebenarnya selama ini dia selalu bekerja di bawahku. Di Kota Mega, banyak orang tak kenal aku, semua kenal Surya Gunawan. Dengan dia, bos lokal, membantunya, aku yakin keluarga kamu pasti akan masuk kelas atas Kota Mega. Hendra, kamu nggak perlu begitu banyak untukku. Aduh, kita kan satu keluarga. Ayo. Ayo, makan. Setelah makan, kita daftar. Pak Surya, perkenalkan, ini anak saya, Aditya. Rencana ini hampir semuanya dia yang buat. Halo, Pak Hendra. Baik. Saya paham. Saya langsung ke sana. Aku ada urusan. Kalian pulang saja. Jadi, kalau gitu kita janjian lain saja. Nggak usah. Rencana investasi ini sampah. Jangan buang-buang waktuku. Pak Surya. Bukan, Pak. Apa maksud si sialan itu? Aditya, tenang. Pak Surya, dia kan orang terkaya Kota Mega. Wajar kalau standarnya tinggi. Proposal investasi ini aku habiskan seharian penuh untuk membuatnya. Dia malah bilang omong kosong. Menurutmu ada masalah apa? Menurutku tidak ada masalah. Kan, kataku saja. Orang terkaya Kota Mega itu, menurutku dia yang omong kosong. Shh. Suaranya pelan-pelan. Hari ini kan nenek kikirku ada pesta ultah kan? Ayo kita urus dulu si tua bangka Ratna Wijaya itu. Foto ini bagus banget. Mah, Paman Hendra, aku fotoin kalian ya. Bayu, kamu masih panggil Paman ya? Pa? Iya. Sini nak, biar anak kita fotoin kita. Ayo, deketin lagi. Tenang, jangan tegang. Ma, senyum dong. Senyum dong. Baik, 3, 2, 1. Bagus. Hendra, kamu benar. Keluarga utuh adalah kompensasi terbaik untuk Bayu. Lihat Bayu, dia belum pernah sebahagia ini. Ratna, membuat kalian bahagia adalah tanggung jawabku. Ratna, aku ada kerjaan. Kamu dan Bayu ke pesta ibu dulu. Aku ikut nanti. Selamat ulang tahun. Makasih. Semoga ibu sehat selalu, bahagia selalu. Semoga ibu sehat selalu. Makasih. Ratna datang. Ratna, Bayu. Selamat ultah, Nenek. Selamat ultah, Mah. Menantuku yang hebat itu, kenapa Dharma dan Aditya nggak datang? Ratna, ibumu tiap hari menantikan menantu baiknya itu. Dharma mana? Apa dia di luar? Dharma nggak bisa datang. Kenapa? Bu, aku dan Dharma. Wah, dasar nenek tua. Seumur hidup jadi kuli untuk ultah ibumu. Malah pesta mewah ya. Mertua, Dharma, Aditya, kalian datang juga. Ayo, duduklah. Siapa mertuamu? Jangan pamer kenalan dengan keluarga Wijaya. Wah, nenekku. Kamu pikir
Kiraku datang untuk ultahmu. Dasar kelihatan miskin. Kamu pantas. Apa maksudnya? Aku sudah bercerai dengan Ratna. Apa? Ratna, kok kamu sebodoh ini? Kok bisa kamu ceraiin Dharma? Wanita ini kejam sekali. Mengatasnamakan keluarga Wijaya, dia menghina dan memukul kami. Ini bukan sekedar perceraian, tapi keluarga Wijaya yang mengusir nenek tua ini. Ratna, kok bisa kamu berbuat begini? Karena kamu, kita semua akan kena imbasnya. Kamu benar-benar memalukan keluarga Wijaya. Ratna, cepat minta maaf. Akui salahmu. Ini semua salah paham. Dharma yang selingkuh duluan. Aditya, dia anak Dharma dengan wanita lain. Benarkah semua ini? Aduh, memangnya kenapa? Dharma kan cuma melakukan kesalahan pria umumnya. Bukannya kamu selalu menganggap Aditya seperti anak kandungmu sendiri dan membesarkannya. Anak kandung atau bukan, apa itu penting? Betul. Kita semua kan kerja di Wijaya Corp. Kamu ceraiin Dharma. Lalu kita gimana? Betul. Kok kamu sebego ini? Ratna, maafkan saja Dharma dan keluarganya. Minta dia rujuklah. Kok ibu juga begitu? Aduh, Ratna, kamu sudah keluar dari keluarga Wijaya. Bayu masih kecil. Nanti kamu sulit menikah lagi dengan orang kaya. Lagi pula Bayu masih sekolah. Demi masa depanmu, tahan saja. Bu, ibu jangan cuma mikirin uang. Setelah ini, apa ibu pikir aku dan Bayu di keluarga Wijaya masih punya tempat? Lagi pula, aku sudah... Soal ini, kamu harus dengerin ibu. Ibu sudah pernah. Ayahmu meninggal dini. Hidup kita dulu, apa kamu sudah lupa? Di zaman sekarang, tanpa uang, gak bisa apa-apa. Kalau kamu gak mau, ibu yang bilang. Aduh, Bu. Dharma, Aditya, ibu minta maaf untuk Ratna. Maaf, Ratna yang salah. Tolong, maafkan dia kali ini. Kamu bilang maaf, kita harus maafkan. Nenek tua bangka, dasar tak tahu malu. Aditya, asal ayah dan ibumu rujuk, kamu mau kami apa? Ibu akan lakukan. Bu, jangan ikut campur, biar aku. Mau ayahku rujuk? Bisa saja, tapi Ratna hari ini harus berlutut dan sujud minta maaf. Ini, aduh. Lihat saja kalian, nenek tua ini bisa pesta ulang tahun. Siapa yang mendukungnya? Kami, keluarga Wijaya. Ratna, karena dia, kalian baru punya uang. Kalau dia meninggalkan kami, kerjaan kalian bisa ludes kan? Benar kan? Ratna, ini semua salahmu. Harusnya kamu berlutut. Cepat berlutut. Lutut, minta maaf saja. Lutut, cepat! Cepat berlutut! Lutut! Lutut! Cepat berlutut! Minta maaf saja! Cepat berlutut! Dengarkan ibu, dengarkan ibu. Dharma, Aditya, biar ibu yang berlutut untuk Ratna. Ibu yang lutut. Bu. Kita tak perlu memohon mereka, apalagi takut pada mereka. Sudah mau mati, masih saja ngawur. Berani-beraninya menyuruh istri dan ibu mertuaku berlutut. Yang akan mati itu kalian. Beraninya membuat istri dan mertuaku berlutut. Kalian yang akan mati. Ratna, gak apa-apa. Anak ini... Dia siapa? Bu, saya Hendra Santoso. Saya suami Ratna sekarang. Apa? Bu, setelah saya cerai dengan Dharma, saya langsung menikah dengan Hendra. Bu, saya datang khusus untuk memberi selamat ulang tahun. Nyonya Senior, Presdir Santoso Group menyediakan 2 hadiah untuk Anda. Sekeping cek tunai 30 miliar. 1 villa pemandangan laut. Masih main-main ya? Main acting sampai ke ibumu. Main acting? Ada apa ini? Keadaannya apa? Pria ini, Presdir galak ini. Tadi pagi baru main acting, malamnya malah kesini. Kalau kami nggak ada, kalian pasti sudah tertipu. Oh, ternyata ini palsu. Memangnya kamu kira? Kamu pikir benar? Ada pria yang mau kasih uang untuk seorang janda sebanyak ini? Hei, kamu ditanya. Kamu tahu siapa Bapak Direktur Hendra?
Dia itu orang terkaya Indonesia. Beraninya kamu pura-pura jadi dia. Kamu cari mati ya? Hah? Ratna Wijaya? Beraninya kamu? Mana mungkin orang terkaya menikahimu? Konyol. Iya, kalau sampai Bapak Kaya Raya Hendra tahu, dia pasti habisi nyawamu. Ratna Wijaya, jangan pura-pura lagi. Cepat berlutut dan sujud minta maaf. Ratna, ibu gak mau kamu memakai cara begini untuk membanggakan ibu. Ibu cuma mau kamu bahagia. Sekalian saja ikut ibu, minta maaf pada Dharma dan yang lain. Bu, percayalah padaku kali ini. Percaya kamu? Nenek tua. Kalau kamu percaya padanya, cucu kandungmu malam ini akan tidur di jalanan. Ratna, kalau kamu masih keras kepala, ibu akan putus hubungan denganmu. Bu ngomong apa? Ratna, Ibu gak tega melihatmu dan Bayu mengungsi di jalanan. Orang terkaya Kota Mega, Prestir Gunawan Group, Surya Gunawan, datang memberi selamat ulang tahun pada Nyonya Senior. Siapa yang ribut di sini? Mana mungkin orang terkaya Kota Mega datang ke pesta seorang nenek tua tak berkuasa. Gak mungkin. Pasti itu aktor yang dipekerjakan Ratna. Dulu kamu sewa orang pura-pura jadi Hendra Santoso, orang terkaya. Sekarang masih berani berulah di wilayah keluarga Gunawan. Ratna Wijaya, kalau mau mati sana. Jangan seret kami. Betul, kita susah payah sampai seperti ini. Jangan seret kami. Cepat minta maaf pada Bapak Wijaya dan Aditya. Ini kesempatan terakhirmu. Kalau enggak, kenapa? Kalian juga mau mengusirku? kamu bikin kami celaka. Mengusirmu itu masih ringan. Kamu harus tahu, merusak rezeki orang itu seperti membunuh orang tuanya. Kalau kamu paksa kami, kita nggak akan melepaskanmu. Siapa yang ribut di sini? Benar, Pak Surya? Pak Surya? Kenapa Bapak kesini? Nggak paham. Saya kesini untuk membuatkan ulang tahun Nyonya Wijaya Senior. Nggak mungkin. Aku nggak percaya. Dia orang terkaya Kota Mega, Surya Gunawan. Aku kenal dia. Aku pernah lihat di TV. Itu dia. Maaf Pak Hendra, saya terlambat. Pak Hendra? Dia benar-benar Pak Hendra. Jadi Ratna Wijaya benar-benar istri orang terkaya. Itu benar Bapak Hendra? Berarti Ratna Wijaya benar-benar istri orang terkaya. Pak Surya, jangan-jangan Anda ditipu mereka. Orang terkaya, mana mungkin menikahi Ratna Wijaya yang tak punya apa-apa. Dia itu bukan Hendra Santoso. 20 tahun lalu, saya sudah kerjasama dengan Bapak Hendra. Maksudmu, saya buta dan tak bisa kenal orang? Buka mata kalian dan lihat dengan jelas. Ini orang terkaya Indonesia, Komisaris Santoso Group, Hendra Santoso. Bapak Hendra. Ratna, dia benar Hendra Santoso. Bu, aku takkan bohong. Syukurlah. Tidak mungkin. Pasti kalian bersekongkol untuk menipuku. Diam. Saya Surya Gunawan, orang terhormat. Jangan paksa saya menamparmu. Bapak Surya sudah bersaksi. Ini pasti tidak bohong. Keluarga Wijaya sungguh tidak tahu malu. Berani-beraninya selingkuh dan punya anak haram. Bahkan mengusir Ratna kami. Awas saja kalian akan kena batunya. Aditya, dasar tak tahu diri. Anak haram. Memangnya kamu berhak apa untuk membentak Ratna dan Bapak Hendra? Kalian ini pengecut. Bukannya tadi sikap kalian beda? Dharma, dia kan anakmu yang kalian didik dengan baik. Diam! Pak Surya, dia masih anak. Jangan hiraukan dia. Nyonya Senior, hari ini Surya Gunawan berharap Nyonya selalu sehat, bahagia, dan panjang umur. Sehat dan makmur, hidup sejahtera. Berikut hadiahnya. Dari Gunawan Group, 2 aset senilai ratusan miliar disewaikan untuk Nyonya hari ini. Jangan, Bu. Hadiah seharga ini aku tak sanggup terima. Nyonya Senior, berkat dan dukungan Bapak Hendra, ini tak sebanding. Nyonya adalah ibu mertuanya, juga orang tuaku. Menghormati Anda itu wajar. Tapi aku tak paham investasi. Bu, Anda bisa serahkan aset ini kepada Ratna dan Bayu. Ratna tak kalah dari siapapun. Aku percaya dia bisa mengurus aset ini dengan sangat baik. Bayu juga masih muda, pasti cepat belajar. Nyonya Senior, tenang saja. Saya, Surya Gunawan, akan berusaha sekuat tenaga membantu Nyonya dan Tuan Muda. Tidak. Kenapa? Kenapa Bayu bisa dapat semua ini? Cukup. Bu, keluarga Wijaya bilang kalau Ratna pergi, dia dan Bayu akan kelaparan. Sekarang Ratna hidupnya jauh lebih baik dari mereka. Sekarang ibu tidak perlu khawatir lagi, kan? Gak khawatir lagi. Tentu saja tak perlu khawatir. Ratna itu istri orang terkaya.
Mulai sekarang, keluarga Wijaya jadi konglomerat nomor 1 Kota Mega. Betul. Mulai sekarang, gilirannya keluarga Wijaya yang akan merangkap memohon pada kita. Tidak mungkin. Ratna Wijaya? Beraninya dia bersama orang terkaya Indonesia. Surya, dengar ya, jangan lancang. Aku pintar sekali, buku investasiku. Kamu malah bilang omong kosong. Malah mau kasih harta ke mereka. Memangnya mereka pantas? Kalian yang tak punya moral dan tak punya etika, berani-beraninya bilang keluarga Bapak Hendra tak pantas. Di mataku, kalian itu cuma tahi anjing. Kau. Diam, cukup. Bapak Surya, tolong maafkan dia. Dia masih muda, jangan hiraukan dia. Jangan karena muda bisa bicara sembarangan, tak tahu diri. Menurutku, dia memang jahat dari lahir. Keluarga Wijaya, berani-beraninya tidak hormat pada Bapak Hendra dan Nyonya. Mulai sekarang, Gunawan Group akan memblokir sepenuhnya keluarga Wijaya. Memutuskan semua kerjasama dengan keluarga Wijaya. Sebarkan kabar, di Kota Mega, siapapun yang berani kerjasama dengan keluarga Wijaya akan menjadi musuhku, Surya Gunawan. Di Kota Mega, siapapun yang berani kerjasama dengan keluarga Wijaya akan menjadi musuh Surya Gunawan. Pak Surya, saya salah. Beri saya kesempatan lagi. Pak Surya, kami sungguh tidak sengaja. Kami sungguh tidak tahu kalau dia itu Bapak Direktur Hendra. Tahu dia Bapak Direktur Hendra, baru kalian tunduk. Kalau dia cuma orang biasa, apa kalian akan memfitnahnya dan menghinanya? Keluarga Wijaya, tunggu saja kebangkrutan. Sayang, tolong mohonkan untukku. Iya. Ratna sekarang istriku. Aku sudah cerai darimu. Jangan buatku jijik. Ratna, katanya lama bersuami, lama bersayang. Dharma sudah bersamamu begitu lama. Aku juga mertuamu. Tolong mohonkan pada Pak Hendra. Mohon pada Pak Hendra, aku mohon. Waktu kalian tak tahu malu. Sombong sekali, bilang Aditya anak kandung Dharma. Waktu kalian mengusirku dan Bayu dari rumah, kenapa kalian tak ingat lagu lama kita? Aku sudah tahu sifat kalian. Minta aku memohon, tidak mungkin. Bangunlah, jangan mohon pada Ratna. Kurang ajar, Kamu pikir aku tak berani menamparmu? Berani kau pukul aku. Berani bicara lagi? Aku bisa membuatmu hilang. Aditya, jangan banyak omong. Pak Surya dan Pak Hendra, kita tak bisa menyinggung mereka. Iya, Aditya. Pengawal, seret mereka keluar. Siap. Jangan ganggu suasana Pak Hendra dan Nyonya di acara ulang tahun Nyonya Wijaya Senior. Bawa pergi. Sayang, Ratna, aku salah sayang. Ratna, kami juga nggak tahu hubunganmu dengan Bapak Hendra. Kami semua cuma dibodohi oleh Aditya. Betul. Waktu itu kami juga cuma khawatir. Kami juga takut kalau nanti hidupmu sama Bayu jadi susah kan? Betul. Kami ini kan cuma peduli. Sudah, kita lanjutkan ulang tahun ibu. Oh iya, ulang tahun. Anakku yang baik, cucu baik, dan menantuku yang baik. Nenek, ayo duduk. Bu, ayo duduk. Baik, ayo duduk. Baik, ayo duduk. Pergi sana. Ratna si jalang itu baru cerai sama ayah, langsung main sama orang lain. Kayaknya mereka udah lama main. Benar. Ayah bicara dong. Ratna dan Bayu membuat kita malu hari ini. Hal ini nggak bisa dibiarkan begitu saja. Aditya, cukup. Itu kan orang terkaya Indonesia, Hendra Santoso. Kita nggak bisa melawannya. Ratna si jalang, malah cari orang besar buat lawan kita. Dasar tak tahu diuntung, pembawa sial. Ayah nggak penasaran? Kapan mereka mulai kenal? Ngapain ngomongin ini sekarang? Nggak akan mengubah keadaan kita. Sekarang aku jadi curiga. Mengusir Ratna dan Bayu dari rumah justru kesalahan terbesarku. Ayah ngomong apa? Dulu mereka yang mau mengusirku. Aku kan anak kandung ayah. Nggak bisa, aku harus cari cara. Hal ini nggak bisa dibiarkan begitu saja. Aku nggak terima. Apa? Sudah 5 perusahaan yang batal kontrak. Bapak Surya serius. Kali ini mereka cepat sekali. Baik. Aku langsung ke kantor.
Ayo cepat. Sebenarnya ada apa ini? 5 perusahaan, tapi mereka sudah punya kontrak dengan kita. Pak Wijaya, mereka rela bertemu kita di pengadilan demi membatalkan kontrak. Apa? Nah. Mereka juga bilang apa lagi? Jangan basa-basi, cepat katakan. Mereka juga bilang Wijaya Corp tidak berpercaya dan menjadi aib seluruh industri. Juga bilang nanti tak akan bekerja sama dengan siapapun dari keluarga Wijaya. Bahkan akan memasukkan kita ke daftar hitam dan umumkan ke seluruh kota agar semua perusahaan tahu siapa kita sebenarnya. Habislah. Warisan keluarga Wijaya akan hancur. Jelaskan, apa maksudmu? Wijaya Corp sebesar ini, bisa-bisanya ditindas begitu saja. Tuan Muda, saya hanya sampaikan ucapan para direktur saja. Jangan, kalau begini aku harus telepon mereka. Kawan, saya Dharma. Halo? Pak Lim, saya... Halo? Halo? Tadi kamu bilang kita akan apa? 5 perusahaan ini adalah urat nadi Wijaya Corp. Semua rantai pasokan melalui mereka. Kalau kontraknya batal, keluarga Wijaya akan cepat bangkrut. Bukan hanya tak punya apa-apa, tapi juga akan berutang ratusan miliar. Tidak bisa. Aku belum puas hidup enak. Aku nggak mau jadi miskin. Wijaya nggak boleh bangkrut. Jangan-jangan Surya Gunawan benar-benar mau menyeret. Dia nggak takut kita melawan sampai mati. Surya Gunawan apa? Bukan karena Surya Gunawan minta mereka batalin kerjasama. Bukan, Pak. Para direktur bilang, karena Wijaya Corp memecat Bu Direktur Ratna. Semua proyek sebelumnya ditangani Bu Ratna. Mereka hanya percaya Bu Ratna. Makanya mereka batalin kerjasama. Apa? Tidak mungkin. Ini mustahil. Ratna Wijaya tidak sehebat itu. Kamu yakin 5 perusahaan ini bilangnya begitu? Aku yakin. Percakapan dengan mereka semua direkam. Jangan-jangan semua ini karena Ratna Wijaya yang membatalkan kerjasama. Aku nggak percaya. Wijaya Corp ini tanpa Ratna Wijaya nggak bisa berjalan. Segera beritahu semua orang. Lembur sampai jam 12. Apa? Nggak ngerti bahasa orang. Pak Wijaya, gaji bulan ini mungkin nggak bisa dibayar. Kalau memaksa karyawan lembur sekarang, khawatir. Khawatir apa? Sekarang aku presiden direktur Wijaya Corp. Semua harus nurut sama aku. Berani melawan aku, nggak mau kerja lagi. Ikuti saja Aditya. Baik, saya paham. Nenek, dengar aku. Ada aku di perusahaan. Aku sudah tulis proposal investasi baru. Besok aku akan cari mitra baru. Kota Mega kan besar. Aku nggak percaya tangan Surya Gunawan bisa sepanjang itu. Lagi pula, proposal investasiku bagus banget. Siapapun yang punya mata, pasti akan memohon untuk kerjasama. Sampah. Kayak tahi anjing. Nyah! Zaki, apa katamu? Beraninya bilang proposalku kayak tahi anjing? Nggak bisa baca ya? Ini kantorku. Begini sikap keluarga Wijaya saat mohon. Aditya, kamu kenapa? Kamu mau bantu atau bikin onar? Kenapa? Apa aku salah? Ambil mereka. Seret mereka keluar. Dasar kurang ajar. Siapa yang masukkan mereka? Apa katamu? Ulangi lagi. Pak Zaki. Awas kamu. Jaga ucapanmu. Aku belum selesai bicara. Mau apa? Kami ada urusan. Kalian tahu siapa aku? Kami juga dari Wijaya Corp. Kok bisa begini? Sudahlah. Pulang. Pak Wijaya, saham Wijaya Corp anjlok. Perusahaan kita hilang 300 miliar lebih. Apa? Nah, habislah. Sudah tamat. Mau apa? Kalian mau apa? Pulang kerja. Pulang. Aku baru suruh lembur sampai jam 12. Kalian tuli semua. Kamu siapa? Kenapa harus nurut sama kamu? Aku presiden direktur Wijaya Corp.
Presdir Wijaya Corp ya. Siapa yang nggak tahu? Bu Ratna sudah meninggalkan Wijaya Corp. Dengar ya, kalian semua sudah di blacklist di kota ini. Bentar lagi pasti bangkrut. Masih berani suruh kami lembur? Nggak tahu malu. Kamu dipecat. Dipecat. Aku resign. Nyah semua. Nyah semua. Wijaya Corp jadi begini, semua karena kalian para hama. Aku nggak percaya, Wijaya Corp sebesar ini nggak bisa cari beberapa kuli. Kamu, cari 50 karyawan baru lagi. Pak Wijaya, kerjaan ini selanjutnya Bapak sendiri saja. Apa katamu? Perusahaan ini Bapak sesukanya saja. Aku, kuli ini, juga nggak melayani lagi. Pak, Nenek, mereka semua menindasku. Cucu, jangan takut. Kalau langit runtuh, nenek yang tanggung. Pak, Nenek, Melati cari aku. Dia sudah di bawah. Aku turun dulu. Sayang, kamu nggak tahu. Hari ini, aku marah banget sama para tua bangka itu. Suaraku jadi serat. Aditya, kita putus. Apa? Putus? Bukannya aku sudah transfer 3 miliar untukmu? Kamu nggak harusnya membayarnya. Tapi aku sudah begini. Kamu mau aku gimana lagi? Kenapa mau putus sama aku? Aku mau jadi pacarmu dulu. Karena kamu janji, Wijaya akan investasi 200 miliar ke keluargaku. Hasilnya, keluargamu diblokir Surya Gunawan. Sahamnya anjlok dan mau bangkrut. Apa hakmu lagi untuk bersamaku? Ada. Aku pasti punya cara. Aku pasti punya cara. Aku yang urus. Sudah begini, apa caramu lagi? Orang kaya tetap kaya. Meskipun Wijaya mau bangkrut, tapi dana perusahaan dan dana pribadi, semua itu bisa kuambil. Minimal 300 miliar. Itu cukup buat kita senang-senang. Kamu yakin? Yakin. Aku pasti yakin. Ayahku yang manis itu, dia paling nurut sama aku. Asal kamu gak putus sama aku nurut semua maumu. Ya? Kumohon sayang. Aku gak bisa putus sama Melati. Kalau Wijaya gak dapat dana baru, pasti akan bangkrut. Aku harus manfaatin Pramudita. Aditya, setelah dapat harta Wijaya langsung kutendang kamu. Mau Pramudita infus Wijaya? Mimpi. Tentu aku percaya, sayang. Aku tahu. Dulu, aku dan Ratna bersama, aku dengar ada yang mengejarnya. Dia menolak. Akhirnya memilihku. Orang itu pasti Hendra Santoso. Tak kusangka setelah bertahun-tahun, mereka akhirnya bersama. Ratna Wijaya, dasar brengsek. Baru cerai sama kamu, langsung main sama Hendra Santoso. Pasti mereka sudah lama main. Pak, Nenek, aku menemukan cara menyelamatkan grup kita. Cara apa? Ini kontrak dari keluarga Melati untuk kita. Nilainya 300 miliar. Dengan kontrak ini, Wijaya Corp kita bisa bernapas lega lagi. Ini benar-benar pertolongan. Lihat, cucu nenek hebat sekali mencari menantu sebaik ini. Bagus. Bagus sekali. Pak, cepat tanda tangan. Aditya, kok kontraknya tebal banget? Pak, blokiran Surya Gunawan segera akan menyebar ke seluruh kota. Kalau nggak segera tanda tangan, nanti keburu. Cepat buat kontraknya berlaku. Tapi... Pak, kontraknya sudah kulihat. Nggak ada masalah. Kenapa? Kalau nggak percaya orang lain, nggak percaya aku. Ya itu anak kandungmu. Masa dia mau celakai kita? Cepat tanda tangan. Bagus. Wah, Wijaya Corp selamat. Melati di mana? Kita harus ketemu dia. Harus berterima kasih. Aku jemput dia sekarang. Aditya datang. Melati. Sayang, mereka berdua sudah tanda tangan. Bagus. Mulai hari ini, Wijaya Corp berganti jadi Pramudita Corp. Kalian berdua, nyah. Aditya, Melati. Apa maksud kalian? Nenek, kontrak ini adalah semua aset Wijaya Corp, serta aset pribadi kalian. Kontrak peralihan. Jadi mulai hari ini Wijaya Corp jadi milikku dan Melati.
Apa yang kamu katakan? Kamu juga bagian dari Wijaya. Benar, aku Tuan Muda Wijaya Corp. Jadi apa masalahnya asetnya jadi milikku? Aku tidak setuju. Kamu tidak setuju? Pak, sudah tertulis dan ditandatangani. Kenapa? Mau mengingkari? Kamu... Aditya, kenapa kamu tega pada kami? Itu karena kalian bodoh. Selalu nurut sama aku. Itu salah kalian sendiri. Aditya, apa kamu tidak punya hati? Kami ini ayah dan nenek kandungmu. Kamu tega sekali. Mau ambil semua milik Wijaya. Dulu, waktu Ratna Wijaya mengusirmu dari rumah, aku berjuang sekuat tenaga untukmu. Bahkan rela bercerai dengan Ratna Wijaya dan mengusir Bayu Wijaya. Jadi begini balasanmu. Wijaya Corp sudah bangkrut. Aku sudah nggak punya uang. Aku hampir bukan tuan muda lagi. Ayah kandung itu nggak ada gunanya. Sisa-sisa harta Wijaya ini, semua itu kompensasiku. Kalau begitu, aku baru mau memaafkan kalian. Dasar sampah. Dasar binatang. Dasar brengsek. Bu. Orang sepertinya memang jahat dari lahir. Kalian akan habis olehnya. Bu, kita salah. Ratna benar. Kita benar-benar salah. Aditya, kamu bukan manusia. Kami baik sekali padamu, selalu nurut padamu. Kami kasih apapun yang kamu mau. Tapi kamu malah begini pada kami. Aku memang selalu begini. Baru sadar sekarang. Nenek tua bangka, ini belum selesai. Sekarang, bawa anak kesayanganmu pergi dari Villa Wijaya. Mulai hari ini, villa itu juga jadi milikku. Kalau tidak, patah tangan, patah kaki, itu masih ringan. Aditya, kubunuh kau. Bu. Hajar dua brengsek ini, lempar keluar. Kalian. Aditya, dasar tak tahu diuntung. Lepaskan, lepaskan. Kau akan kena karma. Kalian akan mati sengsara. Sayang, Wijaya Corp sekarang jadi Pramudita Corp. Tolong. Jangan mendekati Pramudita Corp lagi. Kalau ketemu lagi, ku kasarin. Dengar nggak? Dengar. Anakku. Bu. Kita takkan bertahan, nak. Kita salah, Bu. Harusnya kita dengar Ratna Wijaya. Aditya Pratama itu binatang. Ayo kita cari Ratna, minta tolong. Dulu dia sangat mencintaimu. Baik sekali, penurut sekali. Dia pasti akan membantunya. Bu, di bawah ada 2 orang. Katanya suami dan ibu mertua Anda. Sayang, tolong aku. Keluar, siapa suruh masuk? Baiklah, lanjutkan saja. Baik, Bu. Sayang. Siapa istrimu? Panggil Bu Ratna. Bu Ratna. Mohonlah, tolong bantu keluarga Wijaya. Hanya kamu yang bisa membantu kami. Dharma, Maria, bukankah kalian bilang, tanpa kalian, aku dan Bayu hanya akan mati kelaparan? Kok malah minta tolong aku? Bu Ratna, Aditya si brengsek itu menipu dan mengambil semua aset kami. Kami sekarang tak punya apa-apa. Sudah kok. Lihatlah perasaan kita dulu. Tolong kami. Dharma, bukankah sudah kubilang, Aditya itu memang jahat dari lahir. Apapun bisa dia lakukan. Kamu sendiri yang tak mau dengar. Bahkan mengusir kami dari rumah. Sekarang malah ditipu habis-habisan. Terlambat. Aduh, menantuku. Oh, bukan. Bu Ratna. Kamu benar. Kami menyesal. Kami salah padamu. Mohon, tolong kami. Kalau tidak, aku dan Dharma akan jadi pengemis. Kami sungguh tahu salah kami. Kamu benar. Mohon, beri aku kesempatan lagi. Benar, hanya sekali. Asalkan kamu bantu kami, aku akan lakukan apapun. Apapun? Benar. Tidak mungkin. Pergi. Bayu, aku ini ayah kandungmu. Tolong ayah, mohon ibumu. Minta dia memaafkanku. Sejak tahu kamu hianati ibuku,
dan punya Aditya dengan wanita lain. Di hatiku, kamu sudah bukan ayahku lagi. Ini semua salah kalian sendiri. Aku dan ibuku takkan pernah memaafkan kalian. Oh, jangan. Keamanan. Mereka keluar. Bu Ratna, aku tahu salahku. Beri aku kesempatan lagi. Bu, hari ini kantornya sepi. Kita jalan-jalan yuk, biar moodnya berubah. Boleh. Melati, aku agak sakit perut. Aku ke toilet dulu. Nanti aku cari kamu lagi ya. Sana? Itu kan Ratna Wijaya. Silakan, Pak. Ibu suka ini, cocok untukmu. Bayu, menurutmu, kamu suka? Bu, jam ini mahal banget. Aku nggak pantas. Bayu. Kamu penerus ibu. Barang bagus, cocok dengan statusmu. Loh, ini kan Bu Ratna dan sampah dari tong sampah yang kamu jemput. Bu Ratna, mentalmu kuat juga ya. Sudah diusir dan tak punya apa-apa, masih berani jalan-jalan. Tak punya apa-apa? Hei Mbak, saran aku, cepat usir 2 orang miskin ini dari toko. Jangan tanya soal jam tangan mewah. Bahkan kotak jam tangan pun mereka takkan mampu beli. Melati, di kehidupan lalu, aku dibunuh di mobil. Kamu juga salah satu dalangnya. Aku belum balas dendam padamu. Kamu malah datang sendiri. Bagus, semua dendamku perhitungkan sekaligus. Tuh, anjing miskin, tak punya apa-apa. Saran aku, mending pergi sendiri. Nanti kalau diusir, malu dong. Selamat datang. Brand kami ini didirikan oleh Bapak Surya, orang terkaya Kota Miga, sebagai agen barang mewah. Prinsip pelayanan kami adalah menghargai semua orang. Semua barang di sini, Anda boleh coba-coba. Tidak membeli juga tak apa. Kamu bilang apa? Maaf Bu, kami tak bisa sembarangan usir pelanggan lain. Maaf, kami tak bisa memenuhi permintaan Anda. Kamu bodoh ya? Mereka berdua itu anak-anak buangan. Apalagi si sampah ini. Dia itu diambil dari tempat sampah, lalu dibawa pulang. Badannya penuh kutu. Barang yang dia coba, aku jamin tak ada yang mau. Melati, jaga ucapanmu. Jangan hina anakku. Bu, kalau Anda mau memilih barang, saya sambut. Tapi kalau Anda datang untuk menghina pelanggan, silakan pergi. Menyuruhku pergi? Kamu tahu siapa aku? Wijaya Corp yang hebat itu, baru saja ku ambil alih. Apa maksudmu? Maksudmu Wijaya Corp kamu ambil alih? Ya, artinya seperti itu setengah hidupmu untuk membangun Wijaya Corp. Sekarang sudah jadi Pramudita. Kalau mau salahkan saja keluarga Wijaya. Semua orangnya bodoh. Aditya, bersekongkol denganmu kan? Jangan ngomong gitu. Kita berdua dong, sejambak pasangan. Apa suruh kita memang jodoh? Dharma, sepertinya kamu masih tak dengar nasihatku. Akhirnya Aditya dan Melati menipu semua harta kita. Meskipun Wijaya Corp diblokir, tapi dasarnya masih ada. Asal kita manfaatkan dengan baik rantai industri Wijaya Corp yang tersisa. Dengan waktu yang cukup, keluarga Pramudita kita bisa ngelampaui. Nanti, aku bisa memecahku dengan centikan jari. Percaya? Percaya. Tapi sebelum saya dipecat, silakan pergi. Berani suruh aku pergi? Apa aku tidak jelas? Otakmu bermasalah. Kamu gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Ratna Wijaya, kau yang dulu begitu mulia, Presidir Wijaya Corp, malah terpuruk bersama orang rendahan begini. Memalukan sekali. Hargai orang lain. Bersahabat bukan memalukan. Yang memalukan itu sombong dan lancang. Berada di tempat yang sama dengan orang sepertimu, itu yang aku... Maaf Kak,
Jam tangan di tangan anakku itu aku bayar kartu. Baik, Bu. Tunggu. Jam itu jadi milikku. Maaf, Bu. Jam tangan tadi adalah edisi terbatas tahun ini. Hanya 1 unit. Ibu ini yang memilih duluan. Anda bisa pilih yang lain. Boleh. Apa aku tidak jelas? Mereka berdua hanyalah anjing terlantar. Kamu pikir kartu dia ada uangnya? Aku punya uang atau tidak? Coba swipe saja. Ratna Wijaya. Kamu masih mengira dirimu Presdir Wijaya Corp. Kamu sekarang sudah ditinggal, dihalau dari rumah. Wanita tua 50 tahun. Oh iya, teman saya itu baru punya anak kedua. Butuh pembantu bayi. Mau aku rekomendasikan kamu? Lagi pula, dengan statusmu yang rendahan, kerjaan membersihkan kotoran paling cocok untukmu. Melati, jaga mulutmu. Aku lupa. Oh, ada orang lagi. Pembersih parkir. Cocok banget buat kamu. Aku ini bisa rekomendasikan kamu loh. Kamu. Bayu, tenang nak. Anggap saja ada anjing gila yang menggonggong. Ratna Wijaya, kamu? Nyonya sudah lunas. Makasih. Gak mungkin. Kok kamu punya 1 miliar? Urusanku, bukan urusanmu. Aku tahu. Kamu sembunyikan harta Wijaya. Aku pemilik Wijaya sekarang. Yang kamu sembunyikan itu hartaku. Aku keluar dari keluarga Wijaya tanpa apa-apa. Jangan asal menuduh. Kamu keluar tanpa apa-apa atau tidak, bukan cuma dari mulutmu bisa membuktikan. Halo sayang, aku di toko mewah. Cepat ke sini. Aku menangkap hama Wijaya Corp. Ratna Wijaya. Setiap sen harta Wijaya yang kamu sembunyikan, kamu harus mengembalikannya lengkap. Sayang, aku ingat dulu dia diusir dari keluarga Wijaya tanpa membawa apa-apa. Tapi sekarang dia begitu saja bisa belikan anaknya yang bodoh jam tangan 1 miliar. Aku curiga dia sembunyikan harta Wijaya. Mumpung Melati nggak tahu Ratna Wijaya dapat pria kaya, biar dia yang balas dendam. Iya, uang ini pasti milik keluarga Wijaya. Melati, sekarang kamu bosnya Wijaya Corp. Kamu mau gimana kita lakukan? Kalau kamu mau aku bersaksi, aku pasti bantu. Aku mau dia serahkan semua uang di kartunya. Waktu sebentar ini, mana mungkin dia bisa kumpulkan uang sebanyak ini? Jelas dia punya rencana lain. Waktu ayahmu bercerai dengannya, dia sembunyikan harta. Ratna Wijaya, saran aku, serahkan saja uangnya. Kalau tidak, jangan salahkan aku kalau kasar. Aditya Pratama, jangan ikut-ikutan jahat di sini. Soal aset ibuku yang disita, itu rencana kalian berdua. Apa semua asetnya disita? Mana mungkin kamu tidak tahu? Sepintar apapun aku tetap kalah pintar dari Ratna Wijaya. Dia bisa pindahkan uangnya duluan. Kalau dia palsukan laporan keuangannya, mana mungkin aku bisa tahu? Aku beri kamu kesempatan terakhir. Kembalikan kartunya. Mimpi saja. Ya, kamu menamparku. Memang kamu yang kutampar. Balik-balikan fakta, fitnah dan hina. Ini masih ringan. Melati, beraninya dia menamparmu. Ini belum selesai. Ratna Wijaya, beraninya menamparku. Kubunuh kau. Kau bilang mau bunuh siapa? Siapa sih kamu? Nggak apa-apa. Aku suaminya Ratna, ayahnya Bayu. Ternyata selingkuh. Jadi, kamu pindahin aset Wijaya duluan. Makanya sekarang bisa boros begini. Wanita saya nggak perlu pakai uang mantan suami. Jangan sok-sokan, kamu kelihatan hebat. Pasti karena Ratna pakai uang Wijaya yang beliin kamu kan? Kalian berdua selingkuh. Dasar serikat busuk. Kamu tahu siapa aku? Beraninya kamu mukul aku. Aku tak peduli. Menghina istri dan anakku, akibatnya akan sangat menyedihkan. Omong kosong. Di kota Mega, aku tak pernah lihat orang sepertimu. Cuma orang kecil yang tak dikenal. Berani-beraninya bicara besar di sini. Percaya nggak?
Kalian semua yang di sini, semua orang, jangan harap bisa keluar dari sini. Sebelum bicara, pikirkan dulu. Jangan sok-sokan, kamu kan cuma simpanannya. Sialan, kok orang terkaya Indonesia ke sini? Tadi kupikir biarkan Melati cuma sedikit mengusik Ratna. Ini bisa jadi masalah besar. Nggak bisa, aku harus selamatkan diri. Melati, perutku sakit lagi. Aku harus ke toilet. Tunggu di sini ya. Aditya, kamu mau kemana lagi? Dasar payah. Ratna Wijaya, dua anakmu itu semua payah. Sudah aku bilang, jangan bina istri dan anakku. Menghajarnya hanya akan kotori tanganmu. Baik, karena kamu pikir aku tak pantas menghajarmu, maka akan kutukar bicara denganmu. Surya, ada yang bikin ulah di Mall Cahaya Raya. Segera ke sana. Baik Pak Hendra, saya langsung ke sana. Bapak Kaya Raya Surya, kamu yang sama-sama rendahan dengan Ratna Wijaya, bisa panggil Bapak Kaya Raya Surya. Aktingmu bagus juga. Kita lihat saja. Ratna, kamu pikir bisa menakuti aku? Surya memblokir Dharma, itu sama sekali tak ada hubungannya denganmu. Itu Dharma sendiri yang membuat Surya marah. Apa hubungannya denganmu? Kalian berdua, brengsek, malah pamer kekuatan orang lain. Aditya yang bilang begitu. Aku sudah tahu intinya. Nggak nyangka kan? Kalian nggak bisa menipu aku. Semoga nanti kamu masih bisa bicara begitu. Oh, coba jelaskan. Apa hubunganmu dengan Bapak Surya? Kalau dalam kata-kata yang kamu pahami, dia anak buahku. Dia anak buahmu. Aku ibunya dong. Kamu bilang mau jadi ibuku. Kamu mau jadi ibuku? Orang terkaya kota Mega, Pak Surya, kok bisa? Dia sungguh panggil Pak Surya? Jawab pertanyaanku. Masih muda, mulutmu kotor, masih mau jadi ibuku. Gunadi Pramudita, begini dia mengajarmu. Pak Surya, bukan itu maksudku. Mereka yang ngawur. Mereka bilang apa? Dia bilang kamu anak buahnya. Benar, aku memang anak buahnya. Kok bisa? Dia cuma orang kampung yang nempel sama wanita miskin ini. Dasar rendahan. Kamu bilang siapa rendahan? Pak Surya, aku... Dasar tidak tahu diri. Ini Hendra Santoso, Bapak Direktur Hendra. Anak manis dari mana berani melawan Bapak Direktur Hendra dan Nyonya Santoso? Orang terkaya Indonesia, Hendra Santoso? Kok bisa? Ratna Wijaya? Kok bisa Hendra Santoso? Pak Hendra, bagaimana tindakannya? Di seluruh negeri, blokir keluarga Pramudita, sita semua hartanya. Termasuk yang direbut dari keluarga Wijaya. Bahkan ke daerah terpencil. Aku ingat Pramudita juga melakukan pinjaman. Bukan buktinya, serahkan ke polisi. Pak Hendra, aku salah Pak Hendra. Aku mohon, beri aku kesempatan lagi Pak Hendra. Aku sungguh salah. Saya salah Pak Hendra. Mohon Pak, beri saya kesempatan lagi Pak Hendra. Saya sungguh salah. Pengawal. Seret keluar sejalang ini. Mulai sekarang, si jalang ini dilarang masuk ke semua mall milik Gunawan Group. Bawa pergi. Pak Hendra, saya salah Pak Hendra. Pak Hendra, beri saya kesempatan lagi. Melati, kok kamu jatuh? Gak apa-apa. Kenapa nggak bilang kalau suami kedua Ratna Wijaya itu Pak Hendra? Aku... Apaan sih? Kamu sengaja celakain aku. Melati, aku enggak. Diam, kenapa tadi kamu menghilang? Perutku sakit, aku diare. Kamu jelas-jelas cuma sembunyi. Kamu takut lihat Hendra Santoso, Aditya Pratama. Kita selesai. Enyah. Mulai sekarang, jangan pernah muncul lagi. Melati. Ratna, Bayu, sudah aman. Sini. Pak Surya, Anda memiliki karyawan hebat, tidak takut pada kekuasaan dan melindungi kami. Menurutku, Anda harus mempromosikannya dan menaikkan gajinya. Pak Surya, ini sudah seharusnya. Kerja bagus, kamu selamatkan orang pentingku. Pak Surya, Anda terlalu baik. Saya Surya Gunawan, selalu adil. Mulai hari ini, kamu menjadi Direktur Departemen Toko Mewah Gunawan Group. Terima kasih, Pak Surya. Terima kasih, Ibu Santoso.
Hendra Santoso sudah menyita semua hartamu. Aku malah senang menyingkirkanmu, orang tak berguna. Untungnya, aku sudah duluan menyimpan sebagian harta Wijaya. Kalau tidak, aku bisa mati kerepotan karena kamu. Ratna, Bayu, nggak nyangka kan? Kalaupun kalian hancurkan keluarga Wijaya, Pramudita, aku, Aditya, tetap hidup enak. Tetap saja, hidupku enak. Loh, bukannya ini Komisaris Wijaya Corp dan Ibu Wijaya Senior? Aditya. Aditya Pratama, jangan begitu tega. Lihatlah perlakuan nenek selama ini. Jangan tak punya hati nurani. Hati nurani? Hati nurani itu apa? Bisa dimakan? Atau bisa beli baju? Aditya, kami ini ayah dan nenek kandungmu. Kamu masih manusia. Aditya, aku dan ayahmu sudah 2 hari tak makan. Bawa kami pulang. Bawa aku pulang. Lihat saja, kalian kotor sekali. Mobilku baru dicuci. Kalau kalian naik, mobilku jadi percuma dicuci. Tapi, aku juga tidak begitu tak punya hati nurani. Ini, aku baru beli makanan anjing. Kasihan sama kalian. Ini untuk kalian. Ambil! Bye-bye! Jangan sungkan ya. Bye-bye. Aditya, dasar tak punya hati nurani. Mati kau sengsara. Bu! 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 Aditya. Kubunuh kau. Ayah. Jangan panggil ayah. Aku tak punya. Kau hancurkan keluargaku. Kau pikir aku akan melepaskanmu? Yang pantas mati itu kau. Itu kau. Ratna, kalian lihat berita? Aditya dibunuh Dharma dengan batu. Dharma sudah ditangkap. Kurasa dihukum mati. Aku sudah peringatkan mereka, tapi mereka tak dengar. Ini juga hukuman mereka. Sudah, kita lupakan mereka. Kita nikmati saja hidup kita. Ratna, Bayu, aku akan selalu jaga kalian. Sayang, aku dan anakku percaya kamu.